kita lanjutkan akan cerita lagi tentang pemahaman berbagai yoga yang ada di buku Mahabharata itu dan dalam Bhagavad Gita. Dalam pemahaman Catur Yoga Brata, ini wejangan Sri Krishna kepada Arjuna, ada 4 tahapan. Catur 4 yoga adalah teknik, Brata melakukan sebuah ritual untuk mendekatkan diri pada entitas yang dinamakan kekuatan Tuhan. Nah, dalam Catur Yoga Brata ini kita bisa mengadopsi berbagai metodologi ajaran mendekatkan diri dengan Tuhan. Artinya yoga itu adalah teknik untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Terus kemudian Brata itu melakukan tindakan, kalau di Jawa ada istilah Lono Broto, traveling kemana-mana. Terus kemudian Tarak Broto dengan cara prihatin, dan yang terakhir Tepo Broto, berdiam diri dalam satu tempat melakukan aktivitas yang sangat ekstrim. Dalam Catur Yoga Brata itu ada 4 tahapan. Yang pertama sekali adalah Jnana Yoga. Ini orang yang punya pengetahuan ilmu tingkat tinggi. Kebanyakan Jnana Yoga ini diadopsi oleh pujangga keraton, orang resi yang memahami sebuah ajaran sastra, kitab-kitabnya Tuhan yang diadopsi oleh para maharsi, para pujangga, itu kategorinya Jnana Yoga. Terus kemudian dengan jalan Karma Yoga, berbuat baik saja sudah cukup. Nah, kebanyakan berbuat baik aja sudah cukup tanpa aktivitas memuja dengan Tuhan, dengan berbagai ritual apapun. Kita melihat suku Naga, suku Baduy, dan Samin di Jawa ini, aku lihat dia sudah menjalankan yang namanya Karma Yoga dengan jalan berbuat baik saja, berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik aja cukup. Terus kemudian yang ketiganya Bhakti Yoga. Nah, di 4 itu yang ketiga namanya Bhakti Yoga. Bhakti Yoga ini yang bisa kita adopsi adalah malah orang-orang Bali, karena orang-orang Bali itu ternyata mengadopsi ajaran dari Mojopahit, kemudian diaplikasikan abad sampai abad 20 ini, Bhakti Yoga. Orang yang selalu taat kepada Tuhan. Sehingga banyak mispersepsi, cara pandang dan sudut pandang, dikatakan mengapa orang Bali bangun pagi aja sudah memberikan berbagai offering, sesaji. Ternyata itu bukti taatnya dia kepada Tuhan. Artinya sebagian yang kita miliki, makan yang kita miliki, rezeki yang kita miliki, sebelum kita makan, kita berikan pada alam semesta. Sehingga orang Bali dari bangun pagi sampai mau tidur selalu memberikan sesaji, offering. Ini kategori Bhakti Yoga, karena dia dilahirkan dari kecil sampai besar sudah terjadi seperti itu, sehingga menjadi sebuah habit atau kebiasaan, menjadi pemujaan pada Tuhan dalam manifestasi memberikan persembahan. Nah, kemudian bagaimana kalau orang Jawa? Ternyata orang Jawa mengadopsi Raja Yoga. Nah, ini Raja Yoga ini yang sangat esoteris. Artinya dia melakukan suatu pendekatan pada Tuhan dengan proses ngilmu itu kalakane kanthi laku. Praktek menjalani ritus yang ketat dengan Tarak Broto dan Lono Broto, artinya dengan prihatin, terus sampai berpergian ke tempat gunung, ke candi, ke gua, ke alam semesta manapun, dia pasti mendapatkan vibrasi entitas kekuatan Tuhan, Raja Yoga ini. Sehingga sampai sekarang orang-orang Jawa itu karena mengadopsi Raja Yoga itu banyak pelaku-pelaku spiritual dengan berbagai ahli kebatinan itu arahnya masuk ke supranatural, bisa ke supranatural, bisa ke spiritual, way of life, artinya pilihan hidup Anda. Tapi mau tidak mau, karena Raja Yoga melakukan suatu tindakan proses prihatin atau laku tapa brata yang tanpa pembimbing, niat batinnya menjalankan suatu proses, karena leluhurnya tidak pernah mengajari kita mencari kekuatan Tuhan dengan lala laku topo broto, itu akhirnya banyak pelaku kita yang dikatakan terjebak juga tidak salah, karena setiap orang punya pilihan hidup. Rata-rata hampir 90% bukan ke spiritualis, rata-rata ke supranaturalis. Dan ini juga tidak salah, sehingga munculnya orang-orang Jawa, Sunda itu banyak paranormal, dukun, dan sebagainya. Dan kita tidak boleh menjudge, yang penting perilaku dia selama mendapatkan anugerah menjadi supranaturalis atau dukun itu berbuat baik, tidak merugikan kehidupan orang lain. Artinya kita tidak boleh menjudge bahwa
kapasitas Dukun itu selalu negatif thinking, itu tidak boleh, karena itu produk-produk misionaris atau dawasian yang notabene memberikan suatu pemahaman yang negatif thinking. Kalau kita masuk ke dalamnya, ternyata banyak juga orang-orang pelaku spiritual yang nothing tulus membantu tanpa pamrih, terus kemudian memberikan pemahaman tentang hidupnya pada orang lain, menolong orang lain. Ya tujuannya baik, tapi endingnya kalau kita mau belajar lagi, bisakah spiritualis, artinya mampu menjadi seorang brahmana. Ini aku tidak bisa masalah kasta, artinya melampaui batas antara warna satu warna dalam pemahaman kasta itu akan melampaui satria, ratu, dan brahmana. Tahapan itu kata pelaku spiritual itu esoteris, mampu mengadopsi pemahaman yang esoteris juga, pemahaman brahmana. Kalau dia mau belajar lagi, artinya kesadaran dan tingkat tinggi kesadaran akhirnya mendapatkan sebuah pencerahan. Dari berbagai metodologi yang saya ceritakan, Catur Yoga Brata, 4 metodologi ini setiap manusia berhak untuk memilih dengan cara karma yoga. Cukup dengan baik juga bisa, dengan bhakti yoga memberikan persembahan, atau yang raja yoga dengan ekstrim, atau jnana yoga. Dari 4 catur marga yoga ini kita akan memilih mana yang cocok dengan diri kita. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak, jadinya tidak baik. Cukup sekian, terima kasih informasi saya tentang Catur Yoga Brata yang ada di buku Mahabharata maupun di Bhagavad Gita. Terima kasih.